Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketahuilah membaca tasbih bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 42 yang artinya, dan ucaplah tasbih olehmu di setiap pagi hari dan petang hari. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Hakim daripada Sayyidina Thalhah radhiyallahu an, bahwasanya beliau menanyakan kepada Rasulullah makna tasbih. Rasulullah menjawab, makna tasbih adalah menyucikan Allah daripada tiap-tiap yang tiada patut baginya. Kata Abu Dzar radhiyallahu an, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalimat apa yang terlebih dicintai oleh Allah, terlebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita membacanya? Rasulullah pun menjawab, kalimat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi para malaikat-malaikatnya membaca tasbih, bagian daripada wasilah untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca tasbih bagian daripada wasilah untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan membaca tasbih dapat mendatangkan rezeki, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucap tasbih itu dapat mendatangkan rezeki. Di antara banyaknya kalimat tasbih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu lafaz tasbih, hanya dua kata atau dua kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesiapa saja yang membacanya, Allah mencintai hamba tersebut. Di dalam kitab An-Nasaihu Diniyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pembicaraan kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu subhanallahi wa bihamdi. Para sahabat menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, kalimat mana yang paling utama? Rasulullah menjawab, kalimat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi para malaikatnya yaitu subhanallahi wa bihamdi. Tentang kalimat tasbih ini, di dalam hadis lainnya Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca akan subhanallahi wa bihamdi pada setiap hari 100 kali, niscaya semua kesalahan-kesalahannya akan terampuni, meskipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan sekalipun. Di dalam hadis lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang di setiap pagi hari dan sore hari membaca subhanallahi wa bihamdi 100 kali,
maka tidak ada orang yang datang pada hari kiamat yang membawa amalan yang lebih baik dari apa yang ia bawa, kecuali orang lain pun mengucapkan atau membaca tasbih seperti apa yang ia baca dengan bilangan yang lebih banyak lagi darinya. Kalimat agung subhanallahi wa bihamdi, kalimat yang sangat ringan di lisan namun sangat berat di timbangan, bahkan kalimat yang paling Allah cintai. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua kalimat yang sangat ringan keduanya di atas lisan, akan tetapi berat keduanya pada timbangan di hari mizan, hari pemeriksaan, dan dicintai keduanya oleh Zat yang Maha Pengasih, yaitu subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Hendaknya tasbih subhanallahi wa bihamdihi kita jadikan sebagai aurat rutin kita di setiap pagi hari dan sore hari, kalau sanggup hingga mencapai bilangan 100 kali. Kalau sanggup lebih dari 100 kali, maka lebih baik. Sebagian riwayat orang-orang soleh ada yang membaca tasbih di setiap hari dan sore hari ribuan kali. Sungguh berbahagialah bagi orang yang selalu membiasakan lisannya dengan membaca kalimat subhanallahi wa bihamdih. Dia akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam kitab hikmah menerangkan semua urusannya, semua halnya, semua hajatnya diuruskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebanyak apapun kemaksiatannya, sebanyak apapun dosanya, digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hak kemuliaan subhanallahi wa bihamdi. Di dalam hadis lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca tasbih subhanallah hingga akhirnya, niscaya gugur daripada segala kesalahan-kesalahan. Semua dosa-dosanya seperti gugurnya daun kayu yang sudah kering daripada pohonnya. Sebanyak apapun kemaksiatan kita, sebanyak apapun dosa yang telah kita lakukan, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, insya Allah dengan kita biasakan lisan kita membaca subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua dosa kita. Allah subhanahu wa ta'ala selalu menggugurkan semua dosa kita. Maka sepatutnya kita awali hari kita, awali pagi kita dengan membaca kalimat yang paling sukai, yaitu subhanallahi wa bihamdi, dengan bilangan yang kita mampu, lebih banyak lebih baik. Begitu juga kita awali malam kita dengan membaca kalimat subhanallahi wa bihamdi, insyaallah di dalam dunia dan mendapatkan kebahagiaan, kemenangan, kedamaian di dalam kubur. Kita akan mendapatkan kemerdekaan, keselamatan dari azab kubur, insyaallah. Kubur kita salah satu kubur dari kubur syurga, dan yakinlah pada hari kiamat akan bersama para anbiya, aulia, ulama-ulama. Amin Allahumma amin. Demikianlah yang bisa saya bagikan, semoga berfaedah untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.